Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan lahir dan batin ya. Sehingga kita masih semangat, masih bisa untuk belajar mencapai masa depan. Nah, walaupun keadaan kita sekarang masih daring seperti ini, mudah-mudahan ini juga tidak menyurutkan semangat kalian untuk belajar ya. Oke, nah untuk pembelajaran hari ini, alhamdulillah kita masih bisa bertemu bersama saya, Ibu Ani, dalam mata pelajaran sejarah Indonesia. Dalam pembelajaran kali ini, Ibu akan meneruskan pembelajaran waktu kita luring minggu kemarin, sekarang kita daring. Nah, di sini teorinya yaitu materinya tentang teori masuknya Hindu di Indonesia. Nah, atau kita biasanya sering sebut dengan Hindunisasi. Apa itu Hindunisasi? Nah, Hindunisasi itu bagaimana caranya agama Hindu atau Hindu itu masuk ke Indonesia sebelum peradaban Islam dimulai. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang 4 teori Hindunisasi. Yang pertama, ada teori Brahmana. Nah, teori Brahmana ini dikemukakan oleh Van Leer ya. Teori ini menyatakan bahwa agama Hindu masuk ke wilayah Indonesia dibawa oleh kaum Brahmana. Yang mana kaum Brahmana ini merupakan kaum tertinggi di agama Hindu. Jadi kaum Brahmana ini sebagai pendeta. Nah, pendeta itu disebut kaum Brahmana karena menurut mereka Brahmana itu adalah sebagian dari dewa, jiwa itu sebagian dari dewa. Jadi kaum Brahmana itu, para pendeta itu dianggap titisan dari dewa. Nah, kenapa sih Brahmana ini bisa menyebarkan agama Hindu di Indonesia? Di sini sebab pada waktu itu hanya kaum Brahmana yang mempunyai hak untuk membaca kitab suci Weda, sehingga hanya kasta Brahmana lah yang memahami ajaran Hindu secara utuh dan benar. Nah, karena pada masa itu kaum Brahmana ini dianggap kaum yang sangat pintar. Mereka memahami tentang kitab suci Weda, juga mereka paham tentang tulisan Palawa dengan memakai bahasa Sangsekerta. Nah, kenapa di Indonesia katanya ada kaum Brahmana? Ya, ini dari beberapa pendapat, salah satunya adanya peninggalan-peninggalan kerajaan-kerajaan yang peninggalannya itu memakai huruf Palawa dengan bahasa Sangsekerta, yang memiliki kemampuan bahasa Palawa dan tulisan Palawa dan bahasa Sangsekerta itu adalah hanya kaum Brahmana. Jadi mereka kaum Brahmana diundang oleh kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia gitu kan, untuk menyebarkan agama. Atau kalau sekarang mah kita mengundang ustadz dari luar gitu untuk berceramah. Nah, seperti itu kan. Nah, sekarang yang merupakan kelebihan dari teori Brahmana. Agama Hindu adalah milik kaum Brahmana karena mereka dianggap sebagai kaum yang paling pintar. Prasasti Nusantara yang pertama menggunakan bahasa Sangsekerta. Upacara penobatan kepala suku di Nusantara dilakukan oleh Brahmana. Nah, kalau misalkan zaman dulu itu di Indonesia itu ada penobatan atau ada upacara-upacara sakral, maka yang dipanggil itu adalah kaum Brahmana dari Indonesia untuk mengesahkan, untuk menjadi pemimpin dalam upacara tersebut. Ketika penobatan raja, kaum Brahmana pasti membawa kitab Weda di Nusantara. Ya, kalau kita Al-Quran, jadi kaum Brahmana ini kemana-mana dia pasti membawa kitab sucinya Weda. Raja juga meminta Brahmana untuk mengajar di lingkungan istana. Home visit ya, mungkin kayak gitu, privat gitu. Mereka memanggil kaum Brahmana di lingkungan istana.
Koloni India di Malaysia dan pantai timur Sumatera yang banyak ditempati oleh orang-orang Keling dari India Selatan. Nah, orang-orang Keling ini kebanyakan adalah dari kaum Brahmana. Oke, yang kedua ada teori kesatria. Teori kesatria ini dikemukakan oleh Sissy Burmokelsey dan Z.L. Mons. Diperkirakan mereka masuk ke Indonesia itu pada abad kedua Masehi, yang mana kerajaan-kerajaan India mengalami keruntuhan akibat perebutan kekuasaan penguasa dari golongan kesatria, dan kerajaan-kerajaan yang kalah perang pada masa itu dianggap mereka itu melarikan diri ke Indonesia. Jadi awalnya karena di kerajaan mereka India itu ada keributan, ada peperangan gitu kan, sehingga menyebabkan kaum kesatria ini mundur atau kalah dan mereka berlari ke Indonesia. Kesatria ini adalah prajurit-prajurit India yang merasa kalah dan larilah ke Indonesia. Nah, di Indonesia mereka sampai dan menyebarkan Hindu ya. Di sini ada kelebihan dari teori kesatria. Kesatria itu sifatnya semangat berpetualang dan menaklukkan daerah, gitu kan. Sissy Burke atau kesatria dijanjikan akan diberi hadiah apabila menang. Mukherjee, kesatria ini membangun koloni-koloni yang artinya berkembang menjadi kerajaan dan menjalin hubungan dengan kerajaan India. Z.L. Mons, pada abad kelima banyak kesatria yang melarikan diri karena peperangan di Indonesia. Jadi kelebihan dari kesatria ini intinya mereka semangat berpetualang dari suatu negara ke negara lain, sehingga ketika mereka datang ke suatu negara, transit lah ya kalau kita sekarang, mereka sambil menyebarkan agama. Selanjutnya yang ketiga, ini ada teori Waisya yang dikemukakan oleh N.Z. Krom ya. Nah, siapa sih Waisya ini? Hubungan dagang antara Indonesia dan India diawali sejak tahun 1 Masehi. Hubungan perdagangan ini diikuti dengan hubungan kebudayaan seperti agama, sistem kepercayaan, sosial, dan budaya. Jadi intinya teori Waisya ini adalah teori yang menyebutkan bahwa Hinduisasi di Indonesia itu berasal dari kaum Waisya atau kaum pedagang, yang mana namanya pedagang itu mereka pasti berjualan menjajakan dagangannya sampai ke negeri-negeri orang. Nah, ini juga sama, mereka menjajakan dagangannya sampai ke Nusantara. Sementara mereka itu ketika berjualan di Nusantara tidak sehari 2 hari, ada yang 6 bulan, ada yang setahun, bahkan sampai menetap di Nusantara atau Indonesia. Nah, di sana mereka sampai ada yang pernikahan dengan orang-orang Nusantara, memiliki keturunan, sehingga menyebarlah agama, kebudayaan, sosial orang-orang Hindu di Indonesia, karena mereka berjualannya tidak sehari 2 hari ya, sehingga banyak sekali keturunan-keturunan mereka di sana. Ini ada kelebihan teori Waisya, menyebutkan bahwa sumber daya alam yang sangat banyak di Nusantara membuat para Waisya tertarik untuk bertransaksi jual beli di Indonesia. Sampai saat ini pun tidak bisa dipungkiri bahwa sumber daya alam di Indonesia itu sangat berlimpah dan menjadi daya tarik orang-orang asing untuk ekspansi di Indonesia, menyebarkan kekuasaannya gitu kan. Dengan adanya sumber daya alam Indonesia itu tidak hanya zaman Hinduisasi, tapi sekarang pun seperti itu. Apa sih yang mereka jual? Ya rempah-rempah, sutra, banyak sekali gitu kan yang mereka jual, sehingga mereka tertarik untuk datang ke Indonesia, berdagang, juga menyebarkan agama Hindu. Oke, ini yang terakhir ada teori arus balik.
Di samping teori di atas atau teori yang tadi ya, ada teori nasional yang menjelaskan bahwa masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia adalah oleh para masyarakat Indonesia sendiri. Kelompok ini sering disebut empu atau lokal genius. Ada pula yang mengatakan karena adanya ketertarikan bangsa Indonesia terhadap kebudayaan India. Teori ini sering disebut dengan teori arus balik. Secara singkatnya, teori arus balik itu adalah orang-orang Indonesia yang merasa tertarik dengan agama Hindu, kebudayaan Hindu, sehingga mereka pergilah ke India untuk mencari ilmu, untuk belajar di sana. Ketika mereka sudah mendapatkan ilmu, sudah belajar di sana, lalu mereka balik lagi ke Indonesia. Kalau sekarang mungkin semacam pertukaran pelajar ya. Banyak sekali mahasiswa-mahasiswa kita atau orang-orang pintar kita studi banding dengan negara-negara luar. Nanti apa yang didapat? Mereka sebarkan di Indonesia, mereka pakai di Indonesia hal-hal yang positifnya. Nah, ini pun seperti itu. Para lokal genius atau orang-orang pintar lokal itu mereka pergi ke India untuk belajar. Setelah mereka beberapa tahun di sana, setelah belajar bahkan ada yang lama juga mereka balik ke Indonesia. Nah, di sanalah mereka itu menyebarkan apa yang didapatnya, menyebarkan tentang Hinduisasi. Jadi, kalau teori arus balik ini mah berasal dari orang Indonesia sendiri, ya, gitu kan. Nah, ini ada kelebihan dari teori arus balik. Ada kemungkinan putra bangsawan di Nusantara pergi ke India untuk belajar agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. Tujuannya agar dengan ilmu yang mereka dapat di India, para bangsawan bisa membuat kekuasaan di Nusantara dengan mencontoh kebudayaan Hindu India. Nah, seperti yang tadi Ibu jelaskan, ketika mereka sudah belajar, paham dengan Hinduisasi atau dengan Hindu, melihat keseharian orang-orang di sana di India, kebudayaannya, mereka pulang dan akhirnya mereka mencontoh kebudayaan Hindu. Nah, itu 4 teori tentang Hinduisasi yang ada di Indonesia. Ya, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Kita bisa bersama-sama belajar ya. Oke, kalau misalkan itu sudah dipahami, Ibu ada tugas buat kalian. Tugasnya nggak banyak kok ya. Nah, tugasnya yang pertama itu dari keempat teori yang tadi sudah Ibu jelaskan, menurut kalian mana yang lebih tepat Hinduisasi di Indonesia? Jadi ini jawabannya mungkin saja Susi menjawab arus balik, Maya menjawab teori kesatria gitu kan dan sebagainya gitu kan. Jadi ini tidak bisa sama ya. Itu menurut kalian yang paling tepat di Indonesia itu Hinduisasi di Indonesia melalui teori apa? Silahkan kalian pelajari teori-teori yang tadi beserta fakta-faktanya yang lebih tepat yang mana ya. Mungkin untuk pembelajaran kita hari ini dicukupkan sekian. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi selanjutnya baik luring maupun daring. Jangan lupa semangat untuk belajar, semangat untuk mencapai cita-cita, selalu sehat, tetap semangat. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi